Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Suatu hari, di pasar Baghdad yang ramai, dua orang saudagar kaya bertengkar hebat di depan kerumunan. Salah satu saudagar menuduh yang lain telah mencuri sebuah peti perhiasan miliknya. Aku menitipkan peti itu padamu ketika hendak menunaikan ibadah ke Mekah. Sekarang kau mengingkari janji dan bilang tak pernah menerima apapun dariku. Teriak saudagar pertama, matanya penuh amarah. Tidak, kau tak pernah menitipkan apapun padaku. Kau berdusta demi menuduhku demi hartamu sendiri. Sanggah saudagar kedua. Keributan mereka begitu hebat, hingga akhirnya dibawa ke hadapan hakim kota, seorang lelaki berpakaian mewah yang terkenal kaku, dan diam-diam tamak. Setelah mendengar kisah keduanya, hakim menyatakan, karena tidak ada saksi atau bukti, maka peti perhiasan itu harus dibagi dua. Keputusan ini membuat saudagar pertama sangat marah. Tapi ia tak berdaya, desas-desus pun beredar, hakim telah menerima suap dari saudagar kedua. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan hal itu. Akhirnya, saudagar pertama, yang merasa sangat dirugikan, menghadap Baginda Raja untuk mencari keadilan sejati. Dan seperti biasa, Raja pun memanggil orang kepercayaannya, Abu Nawas. Setelah mendengar cerita sang saudagar, Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Baginda, beri aku waktu 3 hari. Aku akan membongkar segalanya. Hari berikutnya, Abu Nawas mengenakan pakaian lusuh dan menyamar sebagai seorang saudagar tua dari desa jauh. Ia membawa peti besar dan mendatangi rumah sang hakim. Yang mulia hakim, katanya dengan suara gemetar pura-pura, aku akan pergi jauh untuk waktu lama. Aku mendengar Anda orang bijak dan jujur. Bolehkah aku menitipkan peti berhargaku ini di rumah Anda sampai aku kembali? Sang hakim yang serakah menyambut tawaran itu dengan manis. Matanya berbinar melihat peti yang besar dan berat. Ia berpura-pura menolak sebentar, lalu menerima juga. Abu Nawas pura-pura lega. Terima kasih, Tuan Hakim. Hanya satu pesan, jangan dibuka sampai aku kembali. Jika rusak, aku tak akan menuntut. Tapi jika hilang, aku akan kembali menuntutnya. Sang hakim mengangguk penuh senyum. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang kembali, kali ini dengan identitas asli. Ia menghadap raja dan meminta diadakan sidang terbuka di istana. Dalam sidang itu, Abu Nawas membawa serta saudagar pertama dan kedua, juga sang hakim. Abu Nawas berkata kepada raja, hamba tahu siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Tapi mohon perkenankan hamba menguji lagi satu hal. Abu Nawas kemudian meminta agar peti miliknya yang dititipkan ke hakim dihadirkan di tengah ruangan. Hakim terkejut. Peti apa maksudmu? Abu Nawas menjawab lantang, peti yang kutitipkan padamu 3 hari lalu. Aku menyamar, tapi aku tahu kau adalah hakim yang menerima peti itu. Semua orang terdiam. Raja memandang tajam ke arah sang hakim. Tidak, aku tidak menerima peti apapun. Sanggah sang hakim, mulai berkeringat. Abu Nawas tertawa kecil. Wahai Baginda, lihatlah. Ia berkata tak menerima apapun, padahal ia menerimanya langsung dari tanganku. Raja segera memerintahkan penggeledahan di rumah sang hakim. Tak butuh waktu lama, para pengawal menemukan peti milik Abu Nawas, yang sudah terbuka dan kosong. Raja murka, berani sekali kau memakan titipan rakyat demi kekayaan pribadi. Sang hakim pun diturunkan dari jabatannya saat itu juga. Kini, Abu Nawas berkata, Baginda, saudagar kedua melakukan hal yang sama. Ia mengambil titipan orang lain dan mengingkarinya. Lihatlah siapa yang membelanya saat itu. Seorang hakim yang juga suka menelan titipan. Raja mengangguk. Kebenaran memang tak bisa disembunyikan lama. Saudagar pertama akhirnya mendapatkan kembali haknya. Sementara saudagar kedua harus mengembalikan semua harta dan dihukum karena pengingkaran serta suap. Abu Nawas menolak hadiah dari raja. Ia hanya berkata, cukuplah aku tahu bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, meski kadang harus menyamar sebagai rakyat biasa. Titik. Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, datanglah seorang pedagang kaya ke istana. Ia menghadap raja sambil menangis dan memohon keadilan. Wahai Baginda Raja, katanya, unta kesayanganku telah dicuri. Unta itu bukan sembarang unta. Ia bisa mengenali suara pemiliknya dan sangat setia. Raja segera memerintahkan para pengawal untuk menyelidiki. Dalam waktu singkat,
para pengawal berhasil menemukan seseorang yang memiliki unta dengan ciri-ciri yang sama. Namun orang itu bersikeras bahwa unta itu miliknya sejak lama. Masalah pun jadi rumit. Keduanya punya saksi, dan tidak ada tanda khusus pada unta itu. Akhirnya raja memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan perkara ini. Abu Nawas, kata raja, dua orang ini saling mengklaim seekor unta. Keduanya punya alasan dan saksi. Kami tak tahu mana yang berkata jujur. Abu Nawas memandang kedua orang itu dan mengangguk pelan. Baiklah, Baginda, beri saya waktu sebentar. Abu Nawas lalu meminta unta itu dibawa ke tengah alun-alun, dan kedua orang yang berselisih diminta berdiri berjauhan. Abu Nawas memerintahkan agar alun-alun dikosongkan dan semua orang menyaksikan dari kejauhan. Kemudian, ia menutup mata unta itu dengan kain, dan meminta masing-masing orang memanggil unta itu dari tempat mereka berdiri. Siapa yang dipanggil unta itu, itulah pemiliknya. Orang pertama berteriak penuh semangat, "Kemari, untaku. Aku pemilikmu." Unta itu diam saja. Orang kedua kemudian memanggil dengan suara lembut dan penuh kasih, "Ayo, sayang, pulanglah. Aku tahu kau lelah." Seketika, unta itu mengangkat kepalanya, dan berjalan ke arah suara itu, meski matanya masih tertutup kain. Ia bahkan menyandarkan kepalanya ke dada pria itu. Semua orang bersorak. Abu Nawas pun berkata, "Inilah pemilik sebenarnya. Unta setia pada tuannya, kasih sayang tak bisa dipalsukan." Raja pun puas dan memerintahkan agar si pencuri ditangkap dan dihukum. Pedagang itu menangis terharu dan memeluk untanya. "Abu Nawas," kata raja, "sekali lagi kau telah menyelesaikan perkara yang rumit dengan cara yang luar biasa." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang, yang tak bisa bicara justru paling jujur menunjukkan kebenaran. Kebenaran sejati seringkali tampak dalam tindakan yang tulus, bukan sekadar kata-kata." Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi, sebuah desa di pinggiran kerajaan gempar karena ditemukan peti harta karun di tepi sungai. Peti itu penuh emas dan perhiasan. Dua orang petani menemukannya secara bersamaan, saat sedang mengambil air. Masalah muncul ketika keduanya mengaku sebagai penemu pertama. Satu berkata, "Aku yang melihat peti itu lebih dulu." Tapi yang lain membantah, "Aku yang lebih dulu menyentuh dan membukanya." Perselisihan mereka makin panas, hingga warga desa memutuskan membawa mereka ke istana. Raja pun bingung mengambil keputusan. Keduanya punya alasan yang masuk akal, dan tak ada saksi yang melihat kejadian sebenarnya. Raja akhirnya memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan perkara ini. Abu Nawas mengamati kedua orang itu dengan saksama. Ia lalu berkata, "Aku akan mengadakan ujian untuk menentukan siapa yang benar-benar pantas mendapatkan harta ini." Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang kedua orang itu ke tepi sungai, tempat peti itu ditemukan. Ia membawa dua kendi berisi air, satu besar dan satu kecil. "Ini tugas kalian," kata Abu Nawas. "Bawalah kendi ini berlari menuju desa dan kembali lagi ke tempat ini. Siapa yang kembali tercepat tanpa menumpahkan air, akan kuanggap sebagai pemilik harta yang sebenarnya." Kedua petani setuju. Mereka pun mulai berlari dengan kendi masing-masing. Petani pertama yang menggunakan kendi kecil bisa berlari kencang, tapi sebagian airnya tumpah. Petani kedua, meski lambat dan susah payah menjaga keseimbangan kendi besar, berhasil kembali tanpa tumpah setetes pun. Namun, Abu Nawas tak melihat hanya dari hasil itu. Ia melihat ketekunan, kejujuran, dan kesabaran si petani kedua. Maka ia berkata, petani pertama hanya ingin cepat menang, tapi mengorbankan isi kendinya. Petani kedua berjalan perlahan, tapi menjaga amanahnya. Sama seperti harta, ia bukan milik orang yang pertama kali menyentuh, melainkan milik orang yang bisa menjaganya dengan hati-hati. Raja pun setuju dengan keputusan itu. Peti harta karun diserahkan kepada petani kedua, sementara petani pertama dinasihati agar tak tamak dan terburu-buru dalam mencari rezeki. Rezeki sejati bukan milik yang tercepat, tapi milik yang paling bisa menjaga dan menghargai apa yang ditemukan. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi, Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara panik dari arah utara kota. Seorang pengawal istana berlari-lari mendekatinya. "Abu Nawas, Baginda memanggilmu secepatnya. Ada kejadian aneh di desa Al-Majid." Abu Nawas pun segera berangkat ke istana.
Di sana, raja terlihat gelisah. "Abu Nawas," kata sang raja, "kami mendapat kabar bahwa seluruh penduduk desa Al-Majid menghilang. Tanpa jejak, tanpa suara, hanya hewan-hewan ternak yang tersisa. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada bangkai, tidak ada kerusakan." Abu Nawas mengerutkan dahi. Desa Al-Majid dikenal sebagai desa makmur dan damai. Tidak pernah ada masalah sebelumnya. "Aneh dan menarik," gumam Abu Nawas. "Izinkan hamba menyelidiki langsung ke desa." Raja pun setuju, dan Abu Nawas berangkat ditemani 2 pengawal. Saat tiba di desa itu, suasana benar-benar mencekam. Rumah-rumah terbuka, tungku dapur masih hangat, makanan ada di meja, namun tak satu pun manusia terlihat. Bahkan tak terdengar suara anak-anak bermain, atau ayam berkokok seperti biasa. Abu Nawas berkeliling sambil mengamati tiap rumah. Ia memperhatikan jejak kaki di tanah, arah pintu rumah, dan sisa makanan yang belum basi. Ia juga melihat bahwa di setiap rumah, semua perhiasan dan uang masih utuh. Tak ada yang hilang. "Aneh," katanya, "kalau ini ulah penyamun, pasti harta mereka sudah dibawa." Saat ia masuk ke rumah kepala desa, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan, sehelai kertas yang terselip di balik meja. Di sana tertulis, "Kami tak akan tunduk pada pemungutan pajak yang tak masuk akal. Lebih baik kami menghilang daripada membayar pajak 2 kali lipat untuk kegemukan perut para pejabat." Abu Nawas terdiam lama. Ia mengangguk pelan, lalu berkata, "Rupanya mereka tidak menghilang. Mereka menyembunyikan diri. Dan aku tahu kenapa." Abu Nawas kembali ke istana dan melapor pada raja. "Baginda," katanya tenang, "desa Al-Majid tidak lenyap karena bencana. Mereka sedang memboikot kerajaan." Raja terbelalak. "Apa maksudmu? Baginda baru saja menaikkan pajak desa itu 2 kali lipat, bukan? Padahal hasil panen tahun ini sangat buruk. Penduduk memilih mogok hidup sebagai warga kerajaan, dan mereka bersembunyi entah di mana." Raja marah. "Mereka memberontak, harus dihukum." Abu Nawas tersenyum tipis. "Atau, Baginda bisa membujuk mereka dengan cara lebih cerdik." "Ceritakan padaku," kata raja, penasaran. Abu Nawas pun menyusun rencana. Ia minta dibuatkan pengumuman besar bahwa kerajaan akan memberikan penghapusan pajak untuk desa manapun yang bisa mengembalikan penduduk desa Al-Majid ke tempat asalnya. Raja setuju dan mengumumkannya lewat pasar, masjid, dan pengumuman keliling. Keesokan harinya, satu persatu warga desa Al-Majid muncul kembali. Mereka pulang ke rumah masing-masing, kembali bertani, membuka toko, dan hidup seperti biasa. Mereka tidak bicara banyak, hanya berkata, "Kami hanya pergi sebentar mencari udara segar." Namun Abu Nawas tahu, yang sebenarnya terjadi adalah warga desa itu sendiri yang membaca pengumuman dan mengembalikan diri mereka ke desa karena ingin bebas dari pajak. Raja tak bisa marah, karena mereka secara teknis dikembalikan sesuai aturan. Ia hanya menggelengkan kepala, lalu menatap Abu Nawas. "Kau telah membebaskan mereka dari pajak, membuat mereka kembali, dan membuatku tidak kehilangan muka. Bagaimana bisa semua itu kau lakukan hanya dengan satu pengumuman?" Abu Nawas tertawa. "Kadang, Baginda, cara terbaik menegakkan kuasa adalah dengan melepaskannya sebentar. Kepemimpinan bukan soal memaksakan kehendak, tapi soal membuat orang lain merasa dihargai dan didengar." Abu Nawas tidak memaksa, tapi dengan kebijaksanaan, ia bisa menyelesaikan persoalan pelik dan menyelamatkan banyak wajah. Cerita selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di kerajaan Baghdad, terjadi kegemparan di istana. Kuda kesayangan raja, seekor kuda jantan berwarna coklat kemerahan yang dikenal cepat larinya dan dihiasi pelana bertatahkan emas, menghilang dari kandang istana. Raja sangat murka. "Siapa yang berani mencuri kuda emasku? Ini penghinaan bagi seluruh istana," teriaknya sambil membanting cawan anggur ke lantai. Para penjaga, pelayan, dan pengurus kandang dipanggil dan diinterogasi satu persatu, tapi tak seorang pun tahu kemana kuda itu pergi. Tak ada tanda-tanda pencurian, tidak ada jejak kuda keluar dari gerbang, bahkan kandang tidak rusak. Akhirnya, penasehat kerajaan menyarankan, "Baginda, mungkin hanya ada satu orang yang bisa menyingkap misteri ini. Abu Nawas." Abu Nawas dipanggil ke istana. Begitu mendengar ceritanya, ia tidak segera memberi jawaban. Ia meminta waktu 3 hari untuk mengamati kandang dan kawasan istana. Selama 3 hari itu, Abu Nawas tidak menyelidiki dengan cara biasa.
Ia justru duduk di dekat kandang, berbicara dengan para pelayan, menyapa penjaga gerbang, dan bahkan melemparkan biji-biji gandum di sekitar halaman istana. Pada malam ketiga, ia berkata kepada penjaga istana, "Besok pagi, bawa aku menghadap raja. Aku tahu siapa pencurinya." Pagi harinya, Abu Nawas menghadap raja dengan tenang. Ia membawa serta 3 orang, kepala pengurus kandang, penjaga malam, dan seorang prajurit yang bertugas di gerbang belakang. "Baginda," kata Abu Nawas, "kuda emas Baginda tidak keluar dari istana. Ia masih ada di sini, tapi telah disembunyikan." Semua orang di ruangan mendadak tegang. Abu Nawas menunjuk 3 orang tadi. "Salah satu dari mereka adalah pelakunya. Dan aku akan membuktikannya." Raja menatap tajam. "Bagaimana kau bisa membuktikannya?" Abu Nawas tersenyum. Dengan air dan debu, Abu Nawas meminta sebuah baskom besar berisi air bersih. Lalu ia berkata, "Aku akan celupkan benang kapas dari sorban masing-masing ke dalam air ini. Jika salah satu sorban mengandung serbuk emas, maka sudah pasti ia pelakunya. Sebab, hanya orang yang menyentuh pelana kuda emas yang bisa membawa partikel emas sekecil apapun." Satu persatu, sorban mereka dibuka. Abu Nawas mencelupkan benangnya ke air. Saat benang dari sorban pengurus kandang dicelupkan, air mendadak berkilau. "Lihatlah, Baginda," ucap Abu Nawas, "partikel emas dari pelana yang mahal. Hanya orang yang menyentuh kuda secara langsung yang bisa membawa serpihannya, dan orang itu adalah dia." Pengurus kandang pun gemetar. Ia akhirnya mengaku telah menyembunyikan kuda itu di ruang bawah tanah kandang tua, menutupinya dengan jerami dan menyamar sebagai kuda biasa. Alasannya, ia ingin membuat seolah-olah kuda itu dicuri dan kemudian menemukannya kembali agar mendapat hadiah besar dari raja. Raja sangat kecewa, tapi juga lega. "Untung kau cepat bertindak, Abu Nawas. Kalau tidak, bisa saja orang tak bersalah dihukum." Pengurus kandang dihukum sesuai aturan kerajaan. Dan kuda emas pun kembali ke tempatnya semula. Raja bertanya, "Tapi bagaimana kau tahu trik serbuk emas itu akan berhasil?" Abu Nawas tertawa kecil, "Hamba hanya membuatnya terlihat seperti ilmu ajaib. Padahal, hamba menaburkan sedikit serbuk emas ke sorban pengurus kandang saat menyapanya 3 hari lalu. Hamba hanya perlu menunggu siapa yang memakainya terus tanpa mencuci." Raja pun tak bisa menahan tawa. "Jadi bukan ilmu, tapi akal bulusmu." "Bukan bulus, Baginda, hanya logika, yang dibumbui sedikit debu emas. Kebenaran tak selalu ditemukan lewat kekuatan atau kekuasaan. Kadang cukup dengan kepekaan, pengamatan, dan sedikit akal sehat, dan orang yang tepat untuk melakukannya." Cerita selanjutnya. Pada suatu hari, Raja Baghdad menerima kabar bahwa utusan besar dari negeri tetangga akan datang untuk membahas kerja sama dagang. Maka, istana pun sibuk bersiap. Di antara keramaian itu, Abu Nawas memperhatikan 3 pejabat istana yang tiba-tiba berubah sikap. Mereka yang biasanya arogan dan kaku, kini berbicara lembut, tersenyum manis, bahkan membungkuk lebih rendah daripada biasanya. Yang satu bernama Hakim Karim, terkenal suka menilai orang dari pakaian. Yang kedua, Bendahara Majid, selalu memuji raja meski raja hanya batuk. Yang ketiga, Panglima Harun, pandai bersilat lidah dan senang menjilat atasan demi posisi. "Mereka ini seperti kucing lapar di depan ikan asin," gumam Abu Nawas sambil tertawa sendiri. 3 hari sebelum kedatangan tamu istimewa, terjadi kebocoran informasi penting dari istana. Naskah perjanjian dagang yang seharusnya dirahasiakan, beredar di pasar gelap. Raja murka besar. Siapa yang membocorkan isi naskah ini? Ini bisa merusak reputasi kerajaan. Tidak ada bukti, tidak ada saksi. Semua orang diam. Tapi desas-desus menyebar, ada orang dalam istana yang sengaja membocorkannya demi keuntungan pribadi. Raja segera memanggil Abu Nawas. "Aku tidak punya waktu. Dalam 2 hari, tamu dari negeri tetangga akan tiba. Temukan pelakunya." Abu Nawas tidak langsung mencari bukti. Ia malah menyusun rencana aneh. Ia membuat 3 surat perjanjian palsu, masing-masing berbeda isinya, namun semuanya tampak resmi dan ditulis dalam naskah kerajaan. Ia menyuruh pelayan istana untuk menyerahkan 1 surat kepada masing-masing dari 3 pejabat penjilat itu, tanpa mereka tahu bahwa yang lain juga diberi surat berbeda. Surat itu berisi informasi penting dan sensitif, seperti jumlah emas yang akan dikirim, rincian hak dagang, dan konsesi tanah.
Jangan beritahu siapapun, ini sangat rahasia, pesan Abu Nawas pada pelayan yang mengantarkan. Keesokan harinya, di pasar gelap, beredar isi naskah perjanjian, yang ternyata persis sama dengan isi surat yang diberikan kepada Bendahara Majid. Itu artinya, hanya dia yang bisa menyebarkannya. Raja terkejut sekaligus kagum saat Abu Nawas menjelaskan rencananya. Dengan cara ini, hamba tak perlu memata-matai atau menyiksa siapapun. Cukup beri makanan yang berbeda pada masing-masing tikus, dan lihat siapa yang memakan keju beracun, ujar Abu Nawas sambil tersenyum. Bendahara Majid akhirnya mengaku, ia menjual isi perjanjian ke pedagang luar negeri dengan imbalan emas. Setelah Majid dihukum, Raja ingin memberi Abu Nawas penghargaan besar. Tapi Abu Nawas menolak. Hamba cukup diberi satu hadiah saja, kata Abu Nawas. Apa itu? Tanya sang raja. Hamba ingin 3 pejabat penjilat itu disuruh menjadi pelayan dapur istana selama seminggu, agar mereka tahu rasanya melayani sungguh-sungguh tanpa menjilat. Raja tertawa terpingkal-pingkal. Baiklah, akan kuturuti. Maka selama seminggu, Hakim Karim, Panglima Harun, dan pejabat penjilat lainnya terlihat menyajikan makanan, membersihkan piring, dan menyapu lantai dapur, dengan wajah cemberut dan badan pegal. Dan Abu Nawas, ia duduk di beranda, minum teh sambil tersenyum puas melihat pemandangan langka itu. Penjilat dan pengkhianat terkadang memakai baju yang sama. Tapi dengan akal yang tajam dan niat yang bersih, kebenaran bisa ditemukan tanpa kekerasan, cukup dengan umpan yang tepat dan kesabaran seorang Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Pada suatu sore yang mendung, Baghdad dihebohkan oleh berita, Tuan Jalal, seorang saudagar kaya, ditemukan tewas di rumahnya. Warga geger, ia dikenal sebagai pria pelit dan sombong, namun hartanya melimpah. Mayatnya ditemukan oleh tetangganya, Pak Mahmud, yang langsung melapor ke penjaga kota. Para pengawal datang, dan setelah diperiksa, mayat Tuan Jalal sudah membiru, tak bernyawa. Beberapa jam kemudian, datang seorang pria bernama Hamid, yang mengaku sebagai saudara jauh Jalal. Dia sudah lama sakit. Saya datang untuk mengurus penguburan dan tentu saja, warisannya, kata Hamid dengan wajah penuh duka, tapi mata yang berkilat karena harta. Hari berikutnya, Hamid datang ke istana, meminta raja untuk mengesahkan bahwa dialah ahli waris sah Tuan Jalal. Saya satu-satunya keluarga yang tersisa, katanya sambil menunjukkan surat warisan. Raja yang sedang sibuk akhirnya memerintahkan hakim untuk menyelesaikan perkara ini. Namun, sebelum keputusan ditetapkan, datang seorang wanita tua bernama Fatimah, yang mengaku sebagai ibu angkat Tuan Jalal. Harta itu seharusnya diberikan untuk membangun tempat penampungan anak yatim, seperti keinginannya sebelum meninggal. Teriaknya sambil berlinang air mata. Hakim bingung, siapa yang benar? Hamid punya surat, Fatimah punya kesaksian moral. Tak ada yang bisa membuktikan isi hati si mayat. Maka, seperti biasa, Abu Nawas dipanggil. Setelah mendengar peristiwa itu, Abu Nawas hanya berkata, izinkan aku melihat langsung jenazahnya. Ia pergi bersama para pengawal ke rumah Tuan Jalal yang kini dijaga ketat. Tapi, alangkah terkejutnya semua orang ketika Abu Nawas berteriak dari dalam kamar. Ini orang belum mati, dia pura-pura. Dan benar saja, Tuan Jalal meloncat dari ranjang dan mencoba kabur. Tapi sudah dikepung para pengawal. Rupanya, Jalal hanya pura-pura mati untuk menghindari hutang besar dan menyelamatkan hartanya dari disita oleh kerajaan. Ia bersekongkol dengan Hamid, yang bukan saudaranya, melainkan sahabat lamanya dalam penipuan. Bagaimana Abu Nawas tahu? Ia menjelaskan di hadapan raja dan seluruh warga. Baginda, tak ada orang mati yang pipinya masih merah dan kuku yang masih bersih. Aku juga curiga karena rumahnya tak berbau busuk. Lebih dari itu, si mayat tadi menggerakkan matanya saat aku pura-pura menjatuhkan benda. Tuan Jalal pun mengaku, ia sudah muak dengan pajak, hutang, dan tanggung jawab. Ia ingin hidup di tempat lain dengan identitas baru, sementara saudaranya akan mengurus warisan dan menyelamatkan kekayaannya. Raja marah besar. Ia memerintahkan agar Jalal dan Hamid dipenjara dan hartanya disita, sebagian untuk rakyat miskin, sebagian lagi untuk mendirikan panti yatim, seperti yang disebut oleh Fatimah. Namun Abu Nawas berkata, Baginda, mungkin ada pelajaran yang lebih berguna. Hukum saja mereka, tapi biarkan mereka bekerja di panti itu seumur hidup, agar mereka tahu arti memberi, bukan hanya menyimpan. Raja setuju.
Maka Jalal dan Hamid pun bekerja membersihkan, melayani, dan membantu anak-anak yatim setiap hari, tanpa harta, tanpa kehormatan. Dan setiap kali orang lewat, mereka berkata, itulah orang-orang yang dulu pura-pura mati karena tak mau hidup dengan jujur. Kecerdikan tak bisa mengalahkan hati yang bersih. Dan kebenaran, meski disembunyikan dalam kain kafan, pada akhirnya akan terungkap. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, orang-orang di pasar tiba-tiba panik. Ada hal aneh terjadi. Bayangan beberapa orang tiba-tiba menghilang. Bayangan mereka lenyap, entah kemana. Saat mereka berdiri di bawah sinar matahari, tidak tampak bayangan sama sekali. Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Aku tak punya bayangan, aku dikutuk, ada jin jahat berkeliaran. Berita itu menyebar cepat. Orang-orang mulai mengenakan penutup kepala, mencelupkan tubuh ke lumpur, dan membakar dupa demi mengusir roh jahat. Pasar menjadi kacau balau. Raja Baghdad pun mendengar kabar tersebut. Ia murka, karena teror bayangan hilang ini mengganggu ketertiban kota. Aku tidak percaya tahayul. Panggil Abu Nawas. Titah Raja. Abu Nawas datang dengan wajah tenang seperti biasa. Ia meminta waktu 3 hari untuk menyelidiki. Bayangan tak bisa hilang begitu saja. Tapi ketakutan bisa membuat orang percaya apapun, katanya. Ia mulai menyelidiki. Ia bertanya pada para korban yang kehilangan bayangan. Anehnya, semua korban adalah para saudagar kaya yang memiliki toko besar dan sering menolak memberi sedekah. Abu Nawas juga memperhatikan bahwa bayangan mereka hanya hilang saat siang, dan muncul kembali menjelang senja. Ini bukan sihir. Ini tipu daya, gumamnya. Malam hari, Abu Nawas menyamar dan menyelinap ke atap-atap toko. Dan di sanalah ia menemukan jawabannya. Ada kain hitam besar dipasang diam-diam di depan atap toko para saudagar. Kain itu menyerap cahaya dan dipasang dengan sudut tertentu sehingga sinar matahari tidak bisa memantul ke tanah, menyebabkan bayangan para saudagar menghilang. Lebih mengejutkan lagi, kain itu dipasang oleh sekelompok pemuda miskin yang merasa ditindas oleh para saudagar. Kami ingin memberi mereka pelajaran. Mereka bilang kami tak pantas menerima sedekah karena kami hanya bayangan masyarakat. Maka kami hilangkan bayangan mereka sendiri. Jelas salah satu pemuda. Abu Nawas tersenyum. Kalian cerdas, tapi menciptakan kekacauan bukan jalan keluar. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa seluruh warga ke lapangan utama. Ia mengumumkan bahwa ia akan menggelar pengadilan bagi bayangan-bayangan yang hilang. Bayangan-bayangan itu tidak hilang. Mereka kabur karena malu menjadi bayangan dari orang-orang yang pelit. Warga tertawa geli, tapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius. Apa gunanya bayangan, jika pemiliknya tidak pernah peduli dengan orang-orang di sekitarnya? Bayangan adalah saksi hidup, ia mengikuti kita kemana-mana. Dan sekarang, bahkan bayangan pun enggan menemani orang yang hatinya gelap. Para saudagar pun tertunduk malu. Raja pun memutuskan untuk tidak menghukum pemuda-pemuda itu, karena mereka tidak mencuri atau melukai siapapun. Namun, mereka harus menghapus semua kain hitam dan mengembalikan keadaan. Sebagai gantinya, Raja mewajibkan para saudagar untuk menyumbangkan sebagian hartanya setiap bulan ke lembaga sedekah kota. Dan sejak hari itu, bayangan tak pernah hilang lagi dari Baghdad. Abu Nawas menolak hadiah dari Raja. Ia hanya berkata, bayangan bukan sesuatu yang bisa dipegang. Tapi ia bisa memberitahu siapa kita sebenarnya. Maka jagalah hati, karena bayanganmu akan selalu mengikutimu, kecuali engkau hidup tanpa nurani. Kegelapan sejati bukan ketika tak ada cahaya, tapi ketika manusia kehilangan kemanusiaannya. Kadang, hanya bayangan yang berani menunjukkan betapa kelamnya diri kita sendiri. Cerita selanjutnya. Pada suatu masa di Baghdad, Raja mengalami kejadian aneh. Ia tertidur selama 3 hari 3 malam, tanpa bangun, tanpa bicara, tanpa makan atau minum. Para tabib istana panik. Ramuan sudah diberikan, doa-doa sudah dipanjatkan, namun sang raja tetap terjebak dalam tidur yang sangat dalam. Ketika denyut nadinya diperiksa, tubuhnya masih hidup. Namun pikirannya entah di mana. Yang lebih mengkhawatirkan, dalam tidurnya itu, Raja mengigau. Aku adalah Raja segala raja, semua harus tunduk padaku, bahkan bintang dan awan. Ibu Pertiwi pun akan aku perintah, semua akan berjalan di bawah kekuasaan mimpiku. Setiap malam, igauannya semakin menjadi-jadi.
Seakan ia membangun sebuah dunia baru di dalam mimpinya, dunia tempat ia menjadi penguasa mutlak. Pada hari keempat, Raja bangun dari tidurnya. Namun sesuatu tampak berbeda. Tatapannya tajam, langkahnya lebih kaku, dan ia mulai memberi perintah aneh. Hapus semua warna merah dari kota. Di dalam mimpiku, warna itu tanda pemberontakan. Mulai hari ini, semua rakyat harus membungkuk 3 kali bila melihatku. Dalam mimpi, itu lambang kesetiaan. Buat menara setinggi gunung. Aku ingin melihat seluruh dunia dari puncaknya. Para menteri bingung, tapi tidak berani membantah. Mereka takut jika dianggap melawan titah sang raja. Namun rakyat mulai gelisah. Kota menjadi aneh. Segala hal dijalankan berdasarkan aturan dari mimpi, bukan dari logika nyata. Melihat kekacauan yang tak masuk akal, Ratu memutuskan memanggil Abu Nawas. Suamiku masih hidup, tapi jiwanya terperangkap dalam mimpi yang ia anggap nyata, kata Ratu lirih. Abu Nawas pun datang ke istana. Setelah menyaksikan sendiri keputusan-keputusan raja, ia bergumam. Bila mimpi sudah dianggap kenyataan, maka dunia nyata akan berubah menjadi sandiwara. Abu Nawas lalu meminta izin kepada Ratu untuk tidur di depan kamar raja selama 3 hari 3 malam. Ia berkata, biarkan aku masuk ke alam mimpi dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh, atau orang sangat waras. Dan malam pun tiba, Abu Nawas membaringkan tubuhnya dan pura-pura tertidur. Namun pikirannya justru mengembara. Dalam tidurnya yang seolah-olah, ia mulai berbicara sendiri, keras, seperti sedang bermimpi. Aku telah menjadi langit, aku sudah menikah dengan bulan. Aku akan menghapus semua manusia dan menggantinya dengan burung beo yang bisa berpuisi. Raja yang mendengarnya tertarik. Ia membuka pintu kamar dan berkata, siapa engkau yang bermimpi lebih hebat dariku? Abu Nawas menjawab dengan santai, aku adalah kaisar mimpi tertinggi. Di dunia mimpiku, semua raja mimpi seperti Anda harus lapor padaku. Raja terkejut, tapi, aku raja dari semua dunia dalam mimpiku. Abu Nawas tertawa, oh, mimpi Anda kecil sekali. Anda hanya memerintah bintang dan awan. Aku memerintah waktu dan mimpi para mimpi. Raja menjadi gusar. Ia mulai meragukan mimpinya sendiri. Ia bertanya, kalau aku ini raja mimpi, dan engkau kaisarnya, maka siapa yang menentukan mimpi ini berakhir? Abu Nawas menjawab, yang paling sadar bahwa ia sedang bermimpi, ialah yang pantas memimpin dunia nyata. Kata-kata itu menghentak raja. Tiba-tiba ia terdiam. Ia melihat tangannya. Ia melihat lantai istana. Ia menyadari, semua perintahnya selama ini berasal dari khayalan. Ia menghela napas panjang dan berkata lirih, apa yang telah kulakukan? Esok paginya, raja mengumpulkan seluruh rakyat dan menyampaikan pidato. Beberapa mimpi terlalu manis untuk dibangunkan, tapi terlalu gila untuk dijalankan. Aku telah menjadi budak mimpi sendiri. Mulai hari ini, aku kembali menjadi raja yang sadar. Rakyat bersorak, warna merah dikembalikan. Salam membungkuk 3 kali dihapus. Menara gunung dibatalkan. Dunia nyata kembali berjalan. Dan Abu Nawas, ia kembali ke rumah, tersenyum kecil sambil berkata, orang yang tidur terlalu lama kadang sulit dibangunkan, sampai mimpi mereka dikalahkan dengan mimpi yang lebih aneh. Jika pemimpin lupa membedakan antara mimpi dan kenyataan, maka hanya kecerdikan dan kejujuran yang bisa membangunkannya. Mimpi boleh tinggi, tapi kaki harus tetap menginjak bumi. Cerita selanjutnya. Suatu pagi, seorang saudagar dari negeri jauh datang ke Baghdad, menghadap raja dengan hadiah yang tak biasa, sebuah pedang bersarung emas, berkilau, dan tampak sangat tajam. Paduka raja, kata sang saudagar, ini adalah pedang tak bisa menyakiti. Pedang ini akan menembus besi, tapi tak akan melukai siapapun yang tak bersalah. Raja tertarik. Ia mencoba mengayunkannya ke sebatang kayu, kayunya terbelah. Namun ketika ditebaskan ke arah pelindungnya sendiri, pelindung itu tak terluka sedikitpun. Luar biasa, seru raja. Ia mengumumkan kepada rakyat bahwa pedang ini akan menjadi simbol keadilan. Siapapun yang bersalah akan merasakan tebasannya, tapi siapa yang tak bersalah akan tetap utuh. Namun tentu, kebijakan yang aneh sering mengundang masalah. Semenjak hari itu, pengadilan pun berubah aneh. Hakim-hakim berhenti menyelidiki kasus dengan cermat. Setiap terdakwa hanya diminta berdiri, lalu pedang itu diayunkan ke tubuh mereka. Jika tubuh mereka terluka, maka, lihat, ia bersalah. Jika tidak terluka, maka,
dia suci dan tak bersalah. Tak butuh pengakuan, tak perlu saksi, tak butuh bukti. Semua bergantung pada hasil tebasan pedang ajaib. Awalnya, rakyat menyukai keadilan yang cepat dan ajaib itu. Tapi makin lama, banyak orang baik yang luka. Dan banyak penjahat yang malah lolos karena tak terluka. Karena itu, rakyat pun mulai mencurigai keajaiban pedang tersebut. Maka, atas desakan warga, raja kembali memanggil satu nama, Abu Nawas. Abu Nawas datang, mengenakan sorban lusuh dan senyum yang sedikit nakal. "Baginda," kata Abu Nawas, "bolehkah hamba menguji pedang ini sebelum memutuskan keadilannya?" Raja mengangguk. Maka Abu Nawas meminta beberapa benda. Sepotong besi tua, sepiring roti basi, seekor ayam jago, seorang penjilat istana, dan satu cermin besar. Rakyat tertawa melihat permintaan aneh Abu Nawas. Abu Nawas mulai pengujiannya. Ia menebaskan pedang itu ke besi tua, dan pedang itu memotongnya dengan mudah. Lalu ia mengayunkan ke roti basi, roti itu juga terbelah. Ia coba ke ayam jago, ayam itu terpelanting, terluka parah. Namun saat pedang itu diayunkan ke sang penjilat istana, pedang itu tidak menimbulkan luka sedikitpun. "Lihat," seru penjilat, "aku orang yang suci." Abu Nawas hanya tersenyum. Terakhir, Abu Nawas mengayunkan pedang ke cermin besar. Cermin itu pecah berkeping-keping. Ia berkata, "Nah, inilah jawabannya." Abu Nawas pun menjelaskan, pedang ini bukanlah alat keadilan, tapi alat untuk menipu mata. Ia memotong keras dan lemah sesukanya. Tapi lihatlah, ia tak bisa menembus topeng penjilat, tapi bisa menghancurkan cermin kebenaran. Raja tertegun. "Apa artinya itu, wahai Abu Nawas?" "Pedang ini tidak tahu benar atau salah, tapi bisa dibisiki oleh niat pengayunnya. Bila ia diayunkan oleh orang picik, maka ia akan memotong kebenaran. Bila ia dipegang oleh orang jujur, ia justru menolak dipakai untuk melukai siapapun." Jadi, Abu Nawas melanjutkan, bukan pedangnya yang ajaib, melainkan niat manusianya. Raja menatap pedang itu. Ia tahu, Abu Nawas benar. Keajaiban tak bisa menggantikan keadilan. Maka ia memerintahkan, pedang itu dikembalikan ke tempat asalnya. Pengadilan kembali dilakukan dengan penyelidikan dan saksi. Dan Abu Nawas diberikan kehormatan sebagai penjaga niat kerajaan. Namun seperti biasa, Abu Nawas menolak kehormatan itu. "Saya hanya ingin jadi orang biasa, agar bisa tetap bicara jujur kepada siapapun, termasuk Baginda. Hukum yang adil tak bisa ditentukan oleh alat, ramalan, atau sihir. Hanya bisa ditegakkan dengan akal sehat, hati bersih, dan keberanian berkata benar." Cerita selanjutnya. Suatu pagi di musim panas, istana Baghdad gempar. Seorang penjaga kerajaan menemukan sebuah gulungan surat misterius di depan gerbang istana. Gulungan itu terbakar sebagian di ujungnya, berbau asap dan belerang. Di permukaannya tertulis dengan tinta merah menyala, "Dari neraka, untuk Baginda Raja." Raja pun segera memanggil penasihat dan tabib. Mereka membaca isi surat itu dengan hati gemetar. "Lebih besar dari, wahai Raja Baghdad, sudah terlalu banyak jiwa yang datang ke tempat kami karena keputusanmu. Terlalu banyak orang yang dihukum karena kesalahan yang tak mereka perbuat. Bila dalam 7 hari kau tak mengubah keadilanmu, neraka akan menjemputmu. Hormat kami, penjaga gerbang neraka." Raja pucat, tangannya gemetar. "Apakah ini kutukan, atau peringatan dari langit?" tanya sang raja. Para penasihat ketakutan, tapi satu nama pun disebut, Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil. Ia membaca surat itu pelan-pelan, lalu tertawa kecil. "Wahai Baginda, siapapun yang bisa mengirim surat dari neraka pasti sedang bermain sandiwara. Bahkan surat ini lebih konyol dari daftar utang penjaga dapur." Raja mengerutkan dahi. "Kau menganggap ini main-main? Lihat saja baunya, surat ini membawa hawa neraka." Abu Nawas mencium surat itu. Belerang, dan abu kertas tua. Campuran yang bisa dibuat oleh siapa saja yang pernah bekerja di dapur pembakaran atau ruang ramuan. Abu Nawas memohon 7 hari untuk menyelidiki surat itu. Raja pun menyetujui. Selama 7 hari, Abu Nawas menyamar. Ia menjadi pengemis yang tidur di pasar malam, menjadi penjual dupa di perbatasan kota, menjadi penyair di dekat penjara, bahkan menyamar sebagai penggali kubur. Ia bertanya ke siapa saja yang pernah dipenjara karena salah tuduhan, atau kehilangan keluarga karena ketidakadilan.
Ia menemukan satu pola, ada kelompok bayangan yang tidak senang dengan sistem keadilan kerajaan, tapi tak bisa melawannya secara terang-terangan. Pada hari ketujuh, Abu Nawas meminta raja datang ke teater kota tua, tempat pertunjukan biasa diadakan. Di sana sudah disiapkan panggung besar bertuliskan, "Panggung Neraka, Sandiwara tentang Keadilan." Raja, penasihat, dan rakyat hadir. Lampu dipadamkan, tirai terbuka, muncul seseorang berpakaian serba merah, dengan asap dan suara menggelegar. Ia berteriak, "Aku utusan neraka, kami sudah jenuh menerima jiwa-jiwa yang dihukum karena kesalahan raja-raja sombong." Lalu satu persatu tokoh muncul. Seorang pria tua yang difitnah mencuri. Seorang janda yang dipenjara karena tak mampu membayar pajak. Seorang anak muda yang dihukum hanya karena tak bisa membela diri. Di akhir pertunjukan, tokoh penjaga neraka membuka topengnya. Ternyata dia adalah pemuda dari kota Baghdad yang pernah ditahan karena kesalahan pejabat istana. Raja menangis. Ia akhirnya sadar, surat itu bukan dari neraka, tapi dari rakyat. Surat itu adalah jeritan orang-orang yang tak punya suara. Setelah pertunjukan, Abu Nawas berkata, "Kadang rakyat tak bisa bersuara, karena takut atau tak dipercaya. Maka mereka mengirim surat lewat cara yang paling menggugah, dengan api dan asap. Neraka sejati bukan di bawah tanah, tapi di atas bumi, ketika keadilan dipermainkan." Raja memeluk Abu Nawas. Esoknya, ia mengumumkan reformasi besar-besaran. Hakim-hakim ditinjau ulang, penjara dibuka untuk menyelidiki kasus lama. Siapapun yang difitnah diberi kesempatan mengulang pengadilan. Dan surat dari neraka disimpan di istana, sebagai pengingat bahwa keadilan bukan hak raja semata, tapi hak seluruh rakyat. Bila keadilan sulit dicari di istana, maka rakyat akan menciptakan panggung mereka sendiri. Dan suara dari neraka bisa jadi hanyalah suara manusia yang terluka. Cerita selanjutnya. Suatu hari, Baghdad kembali gempar. Seorang saudagar asing datang membawa kabar menakjubkan. "Aku membawa hadiah dari negeriku, sebuah pasar yang tak bisa bohong. Siapapun yang berdagang di sana, jika ia berdusta, maka dagangannya akan berubah bentuk." Rakyat penasaran. Raja pun mengizinkan pembangunan pasar itu di pinggiran kota. Dalam seminggu, berdirilah pasar kebenaran, dilengkapi meja-meja batu, gerbang dari kayu cendana, dan pilar-pilar dari logam berkilau yang katanya bisa membaca hati manusia. Orang-orang mulai berdagang di sana. Tapi segera, peristiwa aneh pun terjadi. Seorang pedagang madu tiba-tiba mendapati dagangannya berubah jadi air keruh. Seorang penjual emas murahan mendapati barangnya berubah menjadi pasir. Bahkan seorang juru ramal kehilangan semua kristal bolanya, berubah jadi batu kali. Rakyat jadi takut, para pedagang mulai enggan datang. Sebaliknya, pembeli datang berbondong-bondong karena merasa semua yang dijual pasti jujur. Namun ada satu masalah, ekonomi Baghdad mulai lumpuh. Pedagang takut berdagang, pasar lain sepi, hanya pasar kebenaran yang ramai, tapi justru sepi pedagang. Raja pusing, maka, seperti biasa, ia memanggil Abu Nawas. Abu Nawas mendengar keluhan raja dengan tenang. Ia lalu berkata, "Baginda, izinkan saya menjadi pedagang sehari di pasar itu." Keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di tengah pasar kebenaran. Ia membawa satu keranjang tertutup dan memajang papan bertuliskan, "Dijual, kebenaran palsu 1 dirham per bungkus." Orang-orang mengerubunginya. Apa maksudnya, kebenaran palsu? Itu bertentangan dengan aturan pasar. Namun yang mengejutkan, dagangan Abu Nawas tak berubah bentuk. Tetap utuh. Seorang pengawal melapor ke raja. Raja datang sendiri dan bertanya, "Abu Nawas, kau menipu pasar ini?" Abu Nawas menjawab, "Tidak, Baginda, saya jujur mengatakan bahwa saya menjual kebenaran palsu. Dan karena saya jujur, pasar tidak bisa menghukum saya." Raja tercengang. "Lalu, apa isi bungkusanmu?" Abu Nawas membuka satu bungkusan. Isinya hanya kertas kosong bertuliskan, "Aku mencintaimu karena hartamu. Aku menghormati atasan karena takut, bukan karena kagum. Aku bersedekah agar dipuji. Aku tersenyum bukan karena suka, tapi karena harus." Rakyat membaca isi-isinya dan tertawa getir. Ini, memang kebenaran yang palsu. Tapi juga, kebohongan yang sering kita anggap wajar, bisik salah satu pembeli. Setelah kejadian itu, pasar berubah fungsi. Orang-orang berani berdagang dengan jujur.
Bahkan, beberapa justru datang untuk mengakui kesalahan mereka secara terbuka. Ada yang memasang papan, "Maaf, dulu aku curang menakar beras. Kini aku menjual madu asli. Emas ini campuran, tapi aku jujur tentang isinya." Pasar kebenaran tidak hanya menjadi tempat jual beli, tapi tempat orang menguji keberanian untuk tidak berdusta. Raja sangat senang dan ingin menjadikan Abu Nawas sebagai kepala pengawas pasar. Namun seperti biasa, Abu Nawas menolak. "Lebih besar dari, jika saya menjadi pengawas, orang akan jujur karena takut. Tapi jika pasar ini terus berbicara dengan kejujuran, mereka akan jujur karena malu." Dan itu jauh lebih kuat. Sejak saat itu, rakyat Baghdad menyebut pasar itu bukan hanya pasar kebenaran, tapi juga pasar cermin. Karena siapapun yang datang ke sana, tak hanya menjual barang, tapi juga memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan sampai bertahun-tahun kemudian, papan Abu Nawas tetap tergantung di tiang pasar. Dijual, kebenaran palsu, tapi dibayar dengan hati yang jujur. Kejujuran bukan soal takut pada hukuman, tapi soal berani melihat diri sendiri di cermin. Dan kadang, cara menyadarkan manusia bukan dengan marah, tapi dengan tertawa. Cerita selanjutnya. Pada suatu masa di Baghdad, sang raja jatuh dalam kebiasaan aneh dan mengkhawatirkan. Ia tidak mau tidur. Malam demi malam ia berjaga, berjalan mondar-mandir di balkon istana sambil menatap bintang. Ratu khawatir, tabib bingung, para penasihat pun mulai panik. Karena tubuh sang raja semakin kurus, matanya cekung, pikirannya cepat marah. Ketika ditanya, sang raja hanya menjawab, "Aku tidak mau tidur karena setiap kali aku memejamkan mata, aku bertemu diriku sendiri. Dan dia, menuduhku banyak hal yang tak bisa kubantah." Ratu pun akhirnya memohon, "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas datang dengan wajah tenang. Ia menatap raja, lalu berkata, "Wahai Baginda, engkau sedang menderita penyakit langka, hati yang terjaga tapi tak tenang." Raja tersinggung. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Hati ini bersih. Aku memimpin dengan adil." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, izinkan aku membuktikannya. Tapi aku butuh waktu 3 hari dan 1 permintaan." Raja bertanya, "Apa permintaanmu?" "Izinkan aku membawamu keluar istana malam-malam, diam-diam. Tanpa pengawal, hanya kita berdua." Raja, walau ragu, akhirnya menyetujui. Malam pertama, Abu Nawas membawa raja ke gang sempit di Baghdad. Mereka menyaksikan seorang tukang roti tidur bersandar pada dinding, tubuhnya kotor, wajahnya damai. "Lihat, Baginda, ia hanya punya sepotong roti sisa, tapi bisa tidur nyenyak," ujar Abu Nawas. Raja tak berkata apa-apa. Malam kedua, mereka mengunjungi penjara tua. Di dalamnya, seorang narapidana tidur meringkuk di lantai batu, tapi wajahnya tenang seperti bayi. "Lihat, Baginda, bahkan yang dipenjara bisa damai, karena ia tak sedang membohongi dirinya." Raja mulai gelisah. Ia mengusap wajahnya. Malam ketiga, Abu Nawas membawa raja ke padang luas di luar kota, jauh dari cahaya kota. Ia menyiapkan tempat tidur dari rumput, dan berkata, "Tidurlah, Baginda. Disinilah tempat semua raja dan rakyat akan berakhir kelak." Tanah. Raja menatap langit, bintang-bintang berkelip. Perlahan ia tertidur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia tidak mimpi buruk. Keesokan harinya, raja bangun dengan mata basah. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Semalam aku mimpi. Aku melihat diriku, tapi aku tidak marah padanya. Aku hanya berkata, kalau kau lelah, kenapa tidak istirahat sebentar?" Lalu dia menghilang. Abu Nawas menjawab lembut, "Itulah suara nurani, Baginda. Ia tidak selalu ingin menghukummu. Kadang ia hanya ingin didengar. Engkau tak bisa lari dari tidur, karena tidur adalah ruang kecil tempat hati berbicara jujur. Dan tak ada raja yang bisa mengatur apa yang terjadi di sana." Raja mengangguk pelan. Sejak hari itu, ia tak lagi takut malam. Ia membangun rumah sunyi di luar istana, tempatnya menyendiri, menulis, merenung. Setiap bulan, ia bahkan mengadakan malam keheningan, di mana semua suara di istana dihentikan, dan seluruh orang diminta tidur lebih awal. Rakyat pun merasakan perubahan. Raja menjadi lebih tenang, lebih bijak, lebih manusiawi. Dan suatu malam, raja menulis surat kecil untuk Abu Nawas. "Terima kasih, engkau bukan hanya membuatku tidur, tapi juga membuatku terbangun, untuk pertama kalinya.
Dan Abu Nawas hanya tersenyum, lalu berucap pelan di balik tidurnya. Karena hanya orang yang berani menutup mata, yang bisa benar-benar melihat ke dalam dirinya. Tidur bukan kelemahan. Kadang, dalam diam dan mimpi, hati bekerja lebih jujur daripada pikiran yang terjaga. Dan yang paling sulit bukan membuka mata, tapi berdamai saat memejamkannya. Cerita selanjutnya. Suatu malam, di usia senjanya, Abu Nawas jatuh sakit. Bukan sakit yang membuat tubuh menggigil atau demam tinggi, tetapi sakit yang membuat pikirannya diam, tak seperti biasanya. Ia hanya duduk di serambi rumah, memandangi langit. Ia tak membuat lelucon, tak menjawab candaan warga yang lewat, bahkan tak menyahut ketika dipanggil istrinya. "Ada apa denganmu, Abu?" "Aku merasa, seseorang sedang menungguku di ujung jalan yang tak terlihat." Keesokan harinya, Abu Nawas tidur sangat dalam. Bahkan tidak terbangun untuk salat subuh, hal yang belum pernah terjadi seumur hidupnya. Dan di dalam tidurnya itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, Abu Nawas duduk sendirian di padang tandus. Langit kelabu, angin hening, lalu datanglah seorang malaikat dengan wajah bercahaya, namun tanpa sayap. Ia tak membawa buku catatan. Ia hanya membawa cermin kecil dan pena yang tak pernah menulis. "Abu Nawas, aku datang bukan untuk mengambil nyawamu, tapi untuk menguji jawabanmu." "Ujian?" tanya Abu Nawas gugup. "3 pertanyaan. Jika engkau menjawab jujur, engkau boleh kembali. Jika tidak, engkau akan tertinggal di sini, di batas antara mimpi dan kenyataan." Abu Nawas menelan ludah. Ia mengangguk. "Pertanyaan pertama, selama hidupmu, kebaikan apa yang paling kau banggakan?" Abu Nawas terdiam. Ia ingin menjawab, "Aku menolong banyak orang, menyelamatkan bayi, menasihati raja," tapi ia tahu itu bukan jawaban yang jujur. Akhirnya ia berkata, "Yang paling aku banggakan, adalah ketika aku mampu menahan diri untuk tidak membalas hinaan. Karena saat itu, aku benar-benar ingin membalas, tapi aku diam." Malaikat tersenyum. "Kebaikan yang tidak terlihat manusia, itulah yang paling bercahaya." Pertanyaan kedua, kesalahan apa yang paling ingin kau sembunyikan dari dunia? Abu Nawas menunduk dalam-dalam. Ia merasa malu, tapi ia tahu, cermin di tangan malaikat itu bisa membaca hatinya. Akhirnya ia berkata, "Aku pernah bersedekah, tapi berharap orang memujiku. Sedekahnya tetap sampai, tapi niatku rusak. Itu hal yang paling aku sesali." Malaikat mengangguk. Tuhan tidak mencintai kesempurnaan, ia mencintai yang jujur dalam kekurangan. Pertanyaan ketiga, jika kau hanya bisa mengajarkan satu kalimat pada dunia sebelum engkau mati, apa yang akan kau ajarkan? Abu Nawas menatap langit mimpi. Lalu ia berkata, "Hiduplah seolah Tuhan melihatmu, dan bersikaplah seolah kamu tidak melihat dirimu lebih tinggi dari orang lain." Malaikat tersenyum lebar, cermin di tangannya berubah menjadi bunga cahaya, dan pena yang tadinya tak menulis, mulai menuliskan sesuatu di udara. "Kembalilah, Abu Nawas. Belum waktumu, tapi kelak, 3 jawaban ini akan menyelamatkanmu." Abu Nawas terbangun dengan napas berat. Istrinya tersentak, memeluknya dengan gembira. Tetangga berdatangan. Seminggu lamanya Abu Nawas dirawat. Namun ada yang berbeda, ia menjadi lebih pendiam, lebih lembut, dan lebih murah senyum. Bahkan leluconnya kini lebih dalam maknanya. Setiap malam, ia menuliskan 3 pertanyaan itu di dinding rumahnya. Bukan untuk dirinya, tapi untuk siapapun yang mampir dan ingin belajar. Bertahun-tahun kemudian, setelah Abu Nawas benar-benar wafat, dinding rumah itu masih berdiri. Dan orang-orang selalu datang membaca 3 kalimat yang tertulis dengan tinta tua. 1. Kebaikan paling suci adalah yang tak dilihat siapa-siapa. 2. Kesalahan yang diakui adalah kesalahan yang disembuhkan. 3. Beribadahlah seolah Tuhan dekat. Berlaku sopanlah seolah kamu bukan siapa-siapa. Hidup bukan tentang terlihat baik, tapi tentang berani jujur kepada diri sendiri. Karena kelak, saat tubuh tak bisa berkata, hanya hati yang tak bisa berdusta. Cerita selanjutnya. Hari Jumat selalu jadi hari yang ditunggu-tunggu di Baghdad. Suara azan Jumat menggema di seluruh penjuru kota, pasar ditutup sementara, dan orang-orang berdatangan ke masjid dengan pakaian terbaik mereka. Tapi Jumat kali ini terasa berbeda. Abu Nawas tidak terlihat. Biasanya, ia menjadi orang yang paling awal datang ke masjid, duduk di barisan depan,
dan kadang menyisipkan satu dua guyonan untuk membuat orang tertawa, tanpa kehilangan hikmat. Namun hari itu, tidak ada kabar, tidak ada jejak, bahkan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Istrinya gelisah, tetangga mulai berbisik, dan bahkan raja pun mengirim utusan ke rumahnya. Di rumahnya yang sederhana, para sahabat Abu Nawas mencari petunjuk. Mereka menemukan rumah itu terkunci dari dalam, namun tak ada siapa-siapa di dalam. Yang mereka temukan hanyalah secarik kertas di bawah tikar tempat Abu Nawas biasa duduk bersila. Kertas itu hanya berisi satu kalimat. Aku pergi untuk mengukur panjang bayanganku sendiri. Orang-orang bingung. Apa maksudnya? Raja pun memerintahkan, cari Abu Nawas. Jangan pulang sampai kalian temukan dia. Karena aku tahu, ia tidak hilang. Ia sedang mengajarkan sesuatu. 3 sahabat Abu Nawas berangkat mencari. 1. Sahabat pertama pergi ke padang rumput tempat Abu Nawas biasa merenung. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Hanya sebuah tongkat ditancapkan ke tanah dan bayangannya memanjang. 2. Sahabat kedua pergi ke pasar. Di sana, ia mendengar kabar bahwa seseorang mirip Abu Nawas terlihat memberi makan pengemis, lalu menghilang begitu saja. 3. Sahabat ketiga pergi ke masjid tua di pinggir kota. Ia menemukan dinding penuh tulisan kecil, dan satu tulisan paling besar. Bayangan tidak bisa diukur jika kau berdiri di tengah kegelapan. Akhirnya, pada sore hari, mereka semua kembali ke rumah Abu Nawas. Ketika matahari hampir tenggelam, Abu Nawas tiba-tiba muncul dari balik dapur, membawa teko air dan senyum tipis. Orang-orang terkejut. Kemana kau pergi? Tanya mereka serentak. Abu Nawas menjawab ringan, ke tempat di mana aku bisa melihat diriku tanpa topeng, tanpa pujian, tanpa suara siapa-siapa. Aku ingin tahu, apakah aku ini benar-benar setulus yang aku pikirkan. Raja yang mendengar cerita ini datang sendiri ke rumahnya. Kenapa hari Jumat, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab pelan, karena hari Jumat adalah hari suci. Dan sebelum aku berdiri di hadapan Tuhan, aku ingin tahu apakah aku mengenal siapa yang sedang berdiri. Sejak hari itu, orang-orang di Baghdad tak lagi melihat Jumat hanya sebagai hari salat, tapi juga hari untuk melihat ke dalam diri sendiri. Raja bahkan menetapkan 1 jam sunyi di setiap Jumat siang. Semua suara harus hening, tak ada dagang, tak ada nyanyian, tak ada pembicaraan politik. Hanya waktu untuk merenung. Dan Abu Nawas, ia tak pernah bicara soal kepergiannya hari itu lagi. Tapi setiap Jumat, ia selalu duduk di tempat yang sama, memandangi bayangannya sendiri. Bertahun-tahun kemudian, ketika Abu Nawas sudah tiada, anak-anak di Baghdad diajarkan satu pelajaran penting. Bayanganmu bukan hanya apa yang kau tinggalkan saat ada cahaya, tapi juga apa yang tetap membuntutimu. Bahkan ketika kau berpura-pura tidak melihatnya. Mengenal diri sendiri bukan pekerjaan sekali seumur hidup, tapi perjalanan yang terus berlangsung, setiap hari Jumat, atau setiap malam sunyi. Cerita selanjutnya. Baghdad sedang makmur, jalanan bersih, pasar ramai, rakyat kenyang. Dan sang raja, karena merasa berhasil memimpin dengan bijaksana, mulai menikmati pujian tanpa henti. Setiap pagi, para pejabat datang memberi selamat atas kehebatan keputusan Baginda. Setiap malam, para penyair berdiri memuji namanya dengan bait-bait panjang dan tak masuk akal. Langit pun bersujud jika Baginda lewat. Matahari belajar bersinar dari wajahmu, wahai raja. Dan perlahan, sang raja mulai percaya bahwa dirinya memang tidak pernah salah. Suatu hari, seorang menteri tua mendatangi rumah Abu Nawas diam-diam. Abu Nawas, jika keadaan ini dibiarkan, Baginda akan menjadi penguasa yang buta. Ia mencintai pujian, membenci nasihat, dan kini, ia hendak membuat peraturan, barang siapa mengatakan raja salah, akan dipenjara seumur hidup. Abu Nawas mengangguk, aku mengerti, maka waktunya kita menguji, kebenaran yang tidak boleh disentuh. Esok harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah cermin besar. Tapi cermin itu aneh. Ia tidak memantulkan wajah siapapun dengan jelas. Saat raja bertanya, Abu Nawas berkata, ini bukan cermin biasa, Baginda. Ini cermin kejujuran. Ia hanya memantulkan apa yang jujur di dalam hati orang yang berdiri di hadapannya. Raja penasaran, dan berdiri di depan cermin itu. Ia melihat, wajahnya buram. Tidak seperti biasanya. Kenapa buram? Abu Nawas menjawab santai.
Barangkali karena Baginda sudah terlalu sering mendengar apa yang ingin Baginda dengar, bukan apa yang harus Baginda tahu. Raja marah, tetapi penasaran. Coba kau tanya rakyat, Abu Nawas. Jika aku memang salah, biar aku dengar langsung dari mereka. Abu Nawas setuju. Ia menyebarkan pengumuman, siapapun yang merasa raja pernah salah, datanglah ke alun-alun. Abu Nawas akan jamin keselamatan kalian. Hari itu, alun-alun penuh. Tapi tak ada yang berani angkat tangan. Sampai seorang anak kecil berkata pelan, "Aku rasa, waktu raja melarang bermain di taman, itu tidak adil." Semua menahan napas. Raja mendengar. Ia menatap anak itu, lalu menoleh pada Abu Nawas. "Apa ini bukti bahwa aku salah?" "Bukan, Baginda. Ini bukti bahwa kebenaran membutuhkan keberanian yang polos, seperti milik anak kecil." Malamnya, Raja merenung. Ia berdiri lagi di depan cermin Abu Nawas, dan kali ini, ia melihat bayangannya perlahan menjadi jelas. Keesokan harinya, ia mencabut aturan yang melarang orang mengkritiknya. Ia mengadakan hari khusus setiap bulan, hari bicara jujur. Rakyat bebas menyampaikan masukan tanpa takut. Raja lalu berkata pada Abu Nawas, "Ternyata, orang yang tidak pernah salah, adalah orang yang tidak pernah mau mendengar jika ia salah. Terima kasih, sahabatku." Sejak itu, Baghdad bukan hanya dikenal sebagai kota ilmu dan tawa, tapi juga kota di mana penguasa berani mendengar suara rakyat. Cermin kejujuran Abu Nawas disimpan di ruang sidang istana, dan anak-anak Baghdad diajarkan satu pelajaran penting. Kebijaksanaan bukan soal selalu benar, tapi soal berani berubah saat tahu telah salah. Pemimpin besar bukan yang selalu benar, tapi yang berani mendengar dan belajar. Dan sahabat sejati bukan yang memuji, tapi yang berani berkata jujur, meski risikonya besar.